Dan kita sudah sampai mana tadi? Sampai dapat formulir. Nah, masya Allah. Ya, jadi senang. Ya, namanya orang awalnya ya tidak dapat, kemudian dapat, itu kan senang luar biasa. Ibarat kan kita sudah jualan, kita jualan nih, jualan cilok lah, atau jualan apa, bakso bakar, atau jualan pempek. Dari pagi sampai malam tidak laku. Masya Allah, sudah jam 10 malam. Ada mobil lewat depan kita, diborong semua. Kira-kira senang atau enggak? Oh, seperti itulah saya dah. Ya, awalnya sedih, habis itu dapat rezeki nomplok. Subhanallah, senang. Sampai kemudian diisi, akhirnya dah kita memasukkan berkas-berkas semuanya diminta. Qadarullah wa masyafa'al, tidak bisa langsung tes ketika itu. Nunggu ketika itu kalau nggak salah 3 bulan. Ya. Jadi setelah Idul Fitri baru tes, ya. Ketika itu masih bulan, kalau tidak salah bulan Sya'ban atau bulan Rajab. Pokoknya dekat-dekat Ramadan. Ya, karena perlu diketahui bahwasanya liburan Saifiyah, ya, kalau di Saudi dan Libya itu kan ngikut sistem Saudi. Jadi di Saudi itu ada 2 liburan. Ya, dua semesternya libur. Yang pertama libur Syitatina, itu libur musim dingin, yaitu sebentar. Kemudian ada yang lama itu libur Saifi, liburan musim panas. Itu biasanya sampai 4 bulan. Karena itu masih dibuat, jadi tidak ada masalah. Sehingga harus nunggu ketika itu 3 bulan berikutnya. Tapi akhirnya kita balik lagi ke Jawa. Dan pas balik itu tidak ada lagi tiket. Karena tiket sudah terbooking semuanya sampai Lebaran. Ya, ketika itu masih belum ada corona ya. Tahun 2014. Ya. Jadi tidak ada PPKM. Belum ada. Jadi masih boleh naik kereta api. Tapi sudah terbooking semuanya. Jadi mudik itu kalau di Jawa sana, ya kalau kereta itu sudah 3 bulan sebelum hari raya itu sudah habis ya. Ya. Karena kendaraan yang paling murah, ekonomis itu. Semua orang bisa ya membelinya. Qadarullah enggak bisa dapat tiket, ya akhirnya bagaimana caranya untuk bisa pulang lagi ke Jawa? Ya, naik bis enggak bisa. Ya, bis mahal, uangnya kurang. Naik pesawat ya belum mampu ya. Karena lebih mahal. Ternyata lebih mahal. Akhirnya kembali ya Allah. Masa kita enggak pulang? Enggak mungkin kita hidup di Jakarta ini. Ya. Hidup beberapa hari saja sudah tekor. Ya. Nah, mahal semuanya sama di kampung. Beda. Akhirnya alhamdulillah dapat rezeki lagi. Lagi-lagi ya, saya itu mendapatkan banyak pertolongan dari Allah. Pas kepepet. Tahu kepepet ya? Jadi orang kalau sudah kepepet itu berarti sudah mau ditolong sama Allah. Ya, ingat itu. Kalau kita sudah kepepet, jadi pertolongan Allah itu sudah dekat. Ya. Inna ma'al usri yusra. Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Dan kemudahannya bukan 1, 2 kemudahan. Oleh karena justru harus kita senang. Semakin kita hidup sulit, harus senang. Ya. Tapi sulit terus, Ustaz. Ya senang aja pokoknya. Ya. Senang aja nanti insya Allah. Ya. Kalau kita sabar, ya ikhtisab mengharap pahala dari Allah, Allah akan turunkan pertolongan-pertolongan. Saya dikabari tiba-tiba. Ternyata ada tetangga saya katanya. Kirim perabotan atau kirim mebelan, kursi ya dan sejenisnya. Jadi di kota saya itu penghasil mebel terbaik. Ya di antaranya ya sama kayak dengan kota Jepara. Ukiran-ukiran ya, mebel lah pokoknya. Kursi kayak gini ya dan yang lain-lain. Itu termasuk di sana yang bagus. Biasanya suka kirim itu. Ternyata ada tetangga saya yang ngirim itu ke Jakarta dan pulangnya kosong. Ya, pulangnya kosong sehingga bisa numpang. Masya Allah gratisan ini. Ya kan seneng kita.
Ya, alhamdulillah. Akhirnya kita dapat tumpangan, meskipun mobil mobil pick up kalau gratis itu kan enak. Ya, kita naik di depan. Enggak naik di baknya ya, enggak. Tapi di depan. Alhamdulillah, sampai kita. Ya. Tapi tetap kita ada kecemasan karena apa? Persiapan kita untuk ikut tes belum matang. Tadi berapa persen saya bisa bahasa Arab? Hah? 0,2%. Wah, ini kan jauh sekali ya Allah. Akhirnya saya berusaha ikut apa? Ikut tryout. Ya, tryout, tahu tryout ya? Apa tryout itu? Ya, pokoknya latihan gitu lah. Latihan-latihan ujian gitu. Coba-coba ya. Akhirnya saya pergi 10 hari. Ya, latihan tryout. Masya Allah. Ternyata dengan latihan-latihan tryout itu, nama saya itu ternyata paling bawah. Waduh, memang nggak cocok ini kayaknya ini. Ya, bersaing kayak gini aja. Itu baru berapa orang cuma ya. Kalau di Libya kan ratusan. Waduh. Tapi namanya kita tadi awalnya itu sudah bondonya bondo nekat. Udah, yang penting jalan sudah. Ya, akhirnya sudah tiba waktunya 3 bulan. Pergi lagi kita Jakarta. Dan kita bertekad tidak akan pulang kecuali sudah bisa sarap. Ya, nah itu harus punya tekad itu. Kalau kita sudah punya tekad, ya itu kalau kata Imam Syafi'i, hirsun wajtihadun. Ya, apa? Semangat dan sungguh-sungguh. Semangat. Ya, saya tidak mau pulang kecuali sudah bisa bahasa Arab. Minimal bisa ngomong sedikit-sedikit. Ya. Kalau 0,2% itu masih bisanya ana, nahnu, antum, afwan, jazakumullah khairan. Itu saja. Ya kayak antum-antum gini lah. Ya kan? Ya. Kayak gitu sama. Ya. Wa iyyakum. Itu paling Masya Allah, Subhanallah. Ya kan? Itu yang kita bisa. Amin. Nah itu kan. Itu 0,2%. Ya. Itu kita juga bisa seperti itu. Akhirnya, udahlah. Kita berusaha mengikuti tes. Ya. Masuk deg-degan. Ya. Namanya mau ujian itu kan deg-degan. Ya. Deg-degan. Masya Allah. Buka. Soalnya lumayan. Banyak. Ya. Berapa lupa saya. Buka. Masya Allah. Tidak ada bahasa Indonesianya. Bahasa Arab semua. Subhanallah. Lagi-lagi saya. Ini gimana ini? Dari kalau nggak salah itu 60 soal. Yang bisa saya jawab yakin itu benar 2. Berarti kira-kira dapat nilai berapa itu? Ya. Terus sisanya gimana Ustadz? Ya. Udah cacing. 1, 2, 3. A, B, C, D. Dah, pokoknya semua dijawab. Habis itu kita berdoa kepada Allah. Siapa tahu ada keajaiban. Ya kan? Siapa tahu yang ngoreksi pas tidur, ya kan? Sehingga awalnya nilainya 20, jadinya 90. Ya. Kan kita tidak tahu. Hanya Allah yang tahu. Ya. Ternyata saya hanya mimpi. Ya. Ternyata memang ketika pengumuman, lu nama saya kok enggak ada. Saya sudah suuzon sama yang ngoreksi. Jangan-jangan ini salah, itu salah koreksi ini. Harusnya nama saya ada. Saya cari dari atas ke bawah. Dari bawah ke tengah. Dari tengah ke atas. Diulangi lagi, tetap enggak ada. Memang beneran saya enggak diterima. Allah wasta'an. Ya, akhirnya udahlah. Ya, kalau itu. Tapi galaunya itu cuma sebentar saja. Itu sedih wajar itu. Ya, kalau kita apa namanya? Misalnya lah, ya. Kita mau ngelamar akhwat. Nah, ini kalau ngelamar akhwat ini senang antum. Ya. Tapi ditolak. Nah, itu kan sedih wajar enggak? Wajar, ya. Tapi ya jangan sedih terus, bunuh diri enggak boleh. Ya. Harus cari yang lain. Ya, masih banyak. Nah, begitu juga dengan kita ditolak di satu kampus, masih banyak kampus-kampus yang lain. Sahih? Nah, ya, ketika itu kita sudah menyiapkan, oh kalau saya tidak terima sini, saya di sini. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi jangan terpaku dengan satu tempat. Karena belajar itu yang paling penting adalah diri kita. Bagaimana kita bisa bersungguh-sungguh. Walaupun kita belajar sesuatu apapun,
satu tahun programnya. Ya, program setahun. Belajar satu enggak? Awal-awal belajar, saya sudah belajar syarat, tahu. Ya, sejak sekolah sudah belajar, belajar. Hanya saja, nempel. Belajar hina, sebagai aku. Itu saja. Nempel. Sampai saya heran, Mas ini maunya apa? Kok saya nggak bisa disini? Ya, saya bilang, saya harus selesai. 3 bulan, saya belajar 3 bulan di situ. Ya, yang awalnya 3 bulan ini, orang ketawa saya ikut ketawa. Karena tidak tahu. Kalau saya ketawa, ya bro, ya ketawa ini tidak bisa. Ya, saya harus ikut aja ketawa. Padahal saya tidak tahu itu ngomongin apa. Yang penting kita ikuti aja. Ya, akhirnya kita berdoa akhirnya dalam 3 bulan itu mulai yang awalnya otak kita otak ragu, tadi masuk berikan kemudahan sedikit demi sedikit memahami ya apa yang ada di muqarrar, apa yang ada di buku-buku pelajaran, sudah mulai terbuka, sudah mulai paham perkataan dosen sedikit demi sedikit sampai pada akhirnya ujian ya semester 1 karena di LCS cuma 2 semester 1 2. Alhamdulillah awalnya saya tidak bisa apa-apa ya karena kita berusaha terus yang penting saya harus bisa ya. Saya lihat teman-teman saya yang bisa ini, saya lihat makannya juga nasi kok ya, tidak ada mereka makan emas, makan nasi. Masa kita cuma sama makan nasi itu tidak bisa, harus bisa. Akhirnya ujian. Alhamdulillah dari awalnya saya tidak bisa, ujian saya dapat nilai jajidan. Ya, jajidan itu ya sudah lumayan. Bagi saya sudah lumayan. Ya, alhamdulillah. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjut semester 2. Ya, itu sudah mulai paham, sudah bisa aktif menjawab, sudah bisa aktif mulai latihan ngomong. Ya sudah tidak pasif. Jadi bahasa Arab itu kan ada pasif, ya ada pasif, ada aktif. Kalau pasif itu cuma bisa baca kitab, ngertiin, nah itu. Tapi untuk ngomong tuh, naam. Jadi agak lama. Jadi masih mikir gitu. Jadi nggak to the point. Jadi masih agak, itu nggak aktif namanya, pasif. Ya, karena tidak dilatih. Bahasa ini kan perlu latihan. Ya, harus dilatih dia. Ya. Salah-salah enggak apa-apa. Ya. Salah-salah enggak apa-apa, yang penting kita terus belajar. Ya, sampai akhirnya alhamdulillah selesai. 2 semester 1 tahun lulus. Ya, dan kita termasuk lulusan yang terbaik. Ya. Dari awalnya enggak bisa, ya, Allah berikan kemudahan-kemudahan. Karena itu tadi, saya harus bisa gitu. Kalau saya harus bisa, apa yang saya harus lakukan? Ayo ada target. Sehingga kita belajar. Ya. Sampai kemudian bingung lagi. Ya, saya sudah daftar di Madinah itu. Itu setahun yang lalu. Tapi tidak ada informasi lagi. Katanya cuma nunggu setahun. Ternyata ditunggu-tunggu, tidak muncul-muncul namanya. Ya sudahlah, kayaknya mungkin di Libya saja ditolak, apalagi di Madinah. Ya, mimpi kali ya gitu ya. Kok terlalu tinggi kali gitu ya. Ya udahlah, yang penting kita jalan terus, belajar. Akhirnya kita daftar lagi ke Libya. Untuk yang keberapa kali? 2 kali. Dengan modal yang sudah ada ya. Minimal ketika itu sudah menguasai soal yang awalnya cuma bisa jawab 2. Ketika itu kita sudah insya Allah lah sudah bisa jawab lebih banyak dari itu. Ya. Dengan bekal yang ada, kita yakin insya Allah kita bisa diterima. Ya, berjalan waktu, kita menunggu pengumuman. Qadarullah wa masyafa'at. Ternyata namanya tidak ada lagi. Ya, nama saya tidak ada. Berarti tidak diterima. Sudah 2 kali daftar tidak diterima. Sedih tidak? Oh, sedih. Ya. Wajar tidak sedih? Wajar. Ya, biasa saja. Ya. Sampai kemudian saya tes di mana-mana.
Ya, saya ini pemburu beasiswa. Ya, jadi ada peluang di mana itu yang ada beasiswa, saya daftar. Ya, karena kalau yang enggak beasiswa, enggak punya duit. Ya, kasihan orang yang di kampung, susah nanti. Ya, adalah yang penting kita bisa sekolah, ya, bisa belajar agama Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya kita daftar ke beberapa kampus lah yang ada di Jakarta. Ya, alhamdulillah banyak diterimanya. Nah, kemudian ada teman saya yang ngasih tahu untuk daftar Mesir. Udah daftar Mesir aja katanya. Saya itu nggak tahu Mesir itu. Nanti kayak di mana di sana, gimana gimana. Akhirnya sudahlah, saya coba-coba aja. Ketika itu cuma bayarnya 100.000, ya. Eh, Daftarnya 100.000. Ikut tes, ikut tes di daerah Malang, ya. Karena dekat dengan rumah, saya ikut tes. Sudah mulai tes. Ketika itu diuji juga, ada saja rintangannya itu mesti selama kita melakukan hal-hal yang demikian itu nggak mulus gitu, nggak lancar-lancar saja gitu. Pasti ada aja hambatan, rintangan, hal-hal yang remeh itu ada saja gitu. Tes akan dimulai, ya itu panitianya bilang gitu. Tes Universitas Al Azhar Kairo segera dimulai. Bagi para peserta harap menyiapkan segala macam persiapan. Dan bagi yang tidak memakai sepatu, silakan keluar, tidak boleh ikut tes. Saya lihat kaki saya, lu sendalan. Pakai sendal. Ini kan masalah remeh. Kok harus sepatuan gitu loh. Oh ya juga ya. Ya, akhirnya mau tidak mau saya keluar. Cari sepatu. Ya, cari sepatu, beli ya di dekat-dekat kampus itu. Ternyata uang saya cuma 50.000. Sedangkan harga sepatu tidak ada yang 50.000. Ya paling murah 100.000. Tidak mungkin saya utang. 100.000. Waduh. Mau pulang rumahnya jauh 1 jam. Kalau pulang balik lagi tes sudah selesai. Tidak jadi tes. Tidak mungkin. Akhirnya gimana caranya ya? Akhirnya adalah siapa tahu ada keringanan. Yang penting saya sudah berusaha. Saya coba masuk lagi. Masuk tempat tes. Siapa tahu ada keringanan bisa ikut tes gitu. Masuk, dia kebetulan tesnya itu di lantai atas. Kalau nggak salah lantai rektorat nomor 5. Kita masuk, ya tangga atau naik lift. Sebelum saya masuk, saya melihat bahwasannya ada office boy pakai sepatu. Dan pikiran-pikiran nakal saya sudah mulai ini. Ya, ya. Bukan pikiran nakal sih, pikiran ya pintarnya lah, ya. Akhirnya saya dekati bapak itu. Pak, Assalamualaikum. Pak, saya ingin mau tes, Pak. Dan harus pakai sepatu. Pak, boleh nggak pinjam sepatunya? Ya, alhamdulillah. Bapak itu mau. Wih, boleh mas katanya. Akhirnya kita dibawa ke kamar mandi, tukar sepatu. Bapak tuh pakai sendal saya pakai sepatu bapak itu. Ya, ternyata besar sekali sepatunya. Ah ya sudahlah, yang penting pakai sepatu. Saya masuk, ternyata tes sudah dimulai. Ya, kita kejar. Alhamdulillah boleh duduk. Karena yang penting pakai sepatu. Nggak peduli besar kecil, yang penting kan masuk. Ya, yang penting kaki kita masuk. Tes kita jawab semuanya, walhamdulillah. Ya, walhamdulillah dengan bekal seadanya kita bisa jawab semuanya. Pulang. Setelah itu pulang, ya kita kembalikan sepatunya, ya. Kita ucapkan terima kasih kepada Bapak itu, ya semoga Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pahala, ya. Akhirnya kita pulang lagi. Kita menunggu kira-kira diterima atau enggak. Beberapa waktu setelah itu pengumuman. Cari dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, ternyata nama saya ada. Ya, walhamdulillah. Saya sudah diterima di beberapa tempat, meskipun di Libya tidak diterima. Akhirnya berundinglah keluarga kemana saja. Enaknya kemana ini? Ya, ini di sini atau di sini atau di sini. Oh, akhirnya adalah yang jauh sekalian. Ya, dah ke Mesir sana. Sedangkan saya nggak tahu Mesir itu. Nanti di sana ada apa?
nanti di sana itu gimana. Saya informasi masih sangat kurang tentang Mesir. Ya, akhirnya sudahlah, dengan modal seadanya kita berangkat. Bismillah. Sampai kita di Kairo, sampai kita di Mesir. Ya, di ibu kota Mesir, Kairo. Dari segi cuaca itu sudah berbeda. Dari segi cuaca kita sudah mulai tidak cocok. Ya, di sana itu kalau ya ini kalau sudah dingin ya, jadi itu saya berangkat pas bulan Agustus, ya, pas bulan Agustus, ya, benar-benar sekali ya kemarin akhir-akhir 2000 masih panas, ya. Kemudian kita mulai atas dari mulai makanan, ya, bahasa, karena bahasa Mesir beda ternyata dengan bahasa Arab yang kita pelajari. Ya. Bahasa Mesir itu memang lebih simpel. Ya. Tapi awalnya kita tidak paham. Orang Mesir itu kalau ngomong gitu, cepat sekali. Jadi kita tidak paham. Sampai akhirnya perlahan-perlahan kita mulai paham. Dan juga kita juga belajar. Ya. Jadi di Mesir itu kalau masyarakatnya pakai bahasa kampung, bahasa Amiyah namanya. Ya. Misalnya kayak saya contoh. Ya. Kalau bahasa Arabnya apa kabar? Apa coba? Siapa yang bisa? Saya kasih hadiah. Apa? Bahasa Arabnya apa kabar? Apa? Kaifa haluka? Ya, dapat tadi ini. Kalau bahasa Mesirnya apa kabar? Apa? Bahasa Mesirnya apa kabar? Hah? Bukan kaifa haluka. Tapi beda. Bedanya jauh. Enggak nyambung. Amil apa? Amil ada e-nya. Amil apa kabar? Ya. Jadi beda. Makanya kita adaptasi belajar lagi. Ya. Ada beberapa bahasa Mesir itu yang simple, singkat, padat dan jelas. Saya di antara cara agar kita cepat ya ketika kita di negeri Arab itu bagaimana kita bisa cepat bisa ngomong bahasa Arab lancar. Kita sering interaksi dengan anak-anak kecil. Ya. Karena anak kecil masih polos. Ya, sehingga kalau kita salah-salah kan nggak ditertawakan kan. Nah, kalau orang besar kita agak malu biasanya. Jadi anak-anak kecil kita ajak main, kita tanya ya walad gini-gini kan. Kemudian kita sering ke pasar. Ya, sering ke pasar sehingga awalnya kita tidak tahu kosakata ini ya, kita jadi tahu. Kita tinggal tunjuk-tunjuk aja. Ya, saya mau beli ini, saya mau beli ini. Ya, kalau kita pakai bahasa fusha, bahasa Arab yang biasa saja, ya, itu kalau kita mau beli sesuatu itu kan agak lama. Ini uridu an ashtari, misalnya ikan, samak. Ya, ini uridu an ashtari samak. Saya mau beli ikan. Tapi kalau bahasa Mesir itu terlalu panjang. Bahasa Mesir singkat, simpel, padat dan jelas. Aish dah. Apa? Aish dah. Udah cukup. Saya mau ini. Simpel nak? Simpel. Wah, enak bahasa Mesir itu. Ya. Ah, sampai akhirnya terbawa gitu. Dan kalau di Mesir itu ya watak-wataknya keras. Ya, banyak wataknya yang keras. Kemudian saya juga berpikir, oh iya, pantas saja wataknya keras. Lah wong keturunannya Fir'aun. Ya. Ya keturunannya Fir'aun. Gimana tak keras? Oh, Fir'aun kan keras. Mengaku Tuhan. Ya pantas keturunannya kayak gini. Ya. Dan Fir'aun hidup di mana? Di Mesir. Ya, tapi tidak semuanya keturunan Fir'aun. Ada yang keturunan Nabi Musa, ya kan? Yang baik, ya. HP saya itu sempat hilang 3 kali loh. Ya, dan tidak balik lagi. Ya, itu yang ngambil ya keturunan Fir'aun tadi itu. Ya. Nah, itu dah. Ya. Saya sudah biarkan. Ya. Nah, itu saking di Mesir itu iklim kehidupannya itu keras. Jadi kan kalau orang Indonesia kan terkenal, apalagi saya orang Jawa gitu. Jadi kan ngomongnya itu pelan ya kan, lembut-lembut. Nggih, ngapunten. Nah, kayak gitu-gitu. Orang Mesir bercandanya itu kayak marah. Ya. Kadang kita iki bercanda, kayak kadang kita bingung, ini bercanda atau marah atau ngapain ya kan? Bingung kita. Kalau kita sudah tahu watak orangnya seperti ini, kita sudah bisa memahami biah lingkungan, ya. Dan
Itu kita jalani beberapa tahun di Mesir, ya. Kita belajar dengan para ulama yang ada di sana. Kalau di Mesir itu, eh, enaknya di Mesir itu, ada enaknya kuliah di Mesir itu. Apa enaknya? Kuliahnya tidak wajib. Enak tak? Enak tak? Kuliahnya tidak wajib. Kira-kira enak atau enggak? Jadi kita wajib masuk kampus, ya. Makanya ada yang 4 tahun kerjaannya cuma tidur, kemudian bangun LC. Ada, ada loh. Kan nggak wajib kuliah. Ada nggak? Ada, ya. Ada kayak gitu. Jadi di Mesir itu mahasiswa-mahasiswa itu ada beberapa tipe, ya. Ada yang rajin kuliah, ya. Ada yang rajin kuliah, ya. Rajin kuliah sambil rajin talaki. Nah, kalau talaki ini kan duduk di majelis ulama. Ya, kita belajar mulazamah. Ya, ada kuliah, ada mulazamah. Ya. Oh, ini biasanya keilmuannya mantap. Pulang jadi ustadz beneran. Jadi ustadz apa? Beneran. Karena ilmunya kan dipadukan. Ya. Ada yang hanya rajin kuliah. Tapi jarang seperti ini. 1001. Ya, jarangnya seperti ini. Hampir sangat jarang sekali. Ya, sangat jarang sekali. Ya, mungkin saya ketemu cuma enggak banyak lah. Mungkin dari 1.000 orang 1 orang. Jadi yang memadukan antara kuliah dan apa? Talaki. Itu yang pertama. Kalau ada berarti mantap. Yang kedua, hanya kuliah saja. Kuliah rajin. Enggak pernah talaki, enggak pernah. Nah, ini biasanya kalau lulus itu jadi dosen, ngajar di kampus. Karena dia paham turku tadris, bagaimana ngajar, apa segala macam. Ya. Ada yang enggak kuliah. Fokus talaki aja. Ya. Ada. Nah, ini biasanya keilmuannya lebih mendalam. Karena kan belajar kitab-kitab. Kalau di kelas, itu belajar kitab juga, tapi kan nggak mendetail. Hanya cuma talkisan, ringkasan. Tapi kalau belajar mulai zaman ini kan dibahas dari A sampai Z. Jadi kita bisa paham kitab itu seperti apa. Nah, biasanya ilmunya lebih mendalam dia. Ya. Nah, ini semuanya baik. Ya, ada semuanya yang baik. Ini semuanya baik. Ada yang ya, enggak rajin kuliah, enggak rajin talaki, rajinnya organisasi. Ya, rapat dan rapat. Ya. Pulang-pulang nyalek. Ya. Jadi calon bupati, DPR, Pak Camat. Nah, itu tuh. Ya. Kalau misalnya antum ada yang calon-calon itu misalnya ada LC itu, berarti mungkin setiap harinya ketika di Mesir rapat. Nah, itu tuh. Biasanya kayak gitu ya. Biasanya kayak gitu. Ya. Kemudian ada lagi yang ya apa bisnis, ya bisnismen, dan tidak kuliah, tidak talaki, tidak rapat bisnis, ya pulang-pulang buka travel umroh. Ya. ada, ya. Jadi kan ini tergantung. Jadi ketika kita belajar itu cerminan ketika nanti kita pulang, ya. Ya meskipun sebenarnya bisnis kan tidak tercela, asalkan kan bisa bagi waktunya. Nah, tercela ketika tujuannya sudah salah itu. Tujuannya cuma uang dan uang. Nah, ini kan masih mending ada manfaatnya itu. Ada yang sama sekali tidak kuliah, tidak talaki, tidak bisnis, tidak rapat-rapat. Hanya tidur. Ya, kehidupannya itu kamar mandi, tempat tidur, kamar mandi, tempat tidur. Bangun LC. Ada nggak? Ada. Ya, biasanya pulang jadi sampah masyarakat, bikin onar, bikin fitnah, nggak paham apa-apa. Kemudian diustadkan, apa yang mau didakwahkan? Nah, ini hati-hati, bahaya. Orang seperti ini bahaya. Ya, makanya ketika kita ingin tahu seseorang, tanya kepada teman-temannya, apakah ini dikenal sebagai para penuntut ilmu? Duduk di halaqah-halaqah masyayikh.
atau tidak. Nah, jadi banyak ya tipe-tipe mahasiswa. Kira-kira antum seperti apa? Ya. Kalau saya ya, saya tuh tidak rajin kuliah. Kalau saya tidak rajin kuliah, jujur saja. Ya, selama 5 tahun saya kuliah di Mesir itu masuk kelas kayaknya tidak sampai 10 kali. Ya, jadi memang saya tidak rajin kuliah. Ya, tapi kita fokusnya di mulazamah. Ya, mulazamah dengan para masyayikh. Bukan tanpa alasan. Ada alasannya. Saya sudah mencoba kuliah, cuma apa yang kita dapat di dalam kelas itu sangat sedikit sekali. Syekhnya menjelaskan dengan bahasa amiyah, ya. Lalu kemudian eh, tidak tadarruj, ya. Sedangkan kita ini masih pemula, sehingga kita sulit untuk mencerna, sehingga kita sudahlah, mungkin kita harus belajar fokus kepada masyayikh. Dan kemudian perlu antum ketahui kalau di Mesir itu secara akidah Asy'ariyah, ya, secara akidah apa? Asy'ariyah. Tentunya dari awal berbeda dengan kita gitu. Jadi wah, gimana ya gitu ya. Tapi kalau yang lain ya insya Allah sama gitu. Tapi secara akidah memang beda. Fikih ya, fikih bagus di sana. Ya, fikih bagus ya. Fikih di sana itu al-a'immah al-arba'ah, ya, bermadhab. Kemudian akhirnya kita fokuslah belajar sama syai. Ya, jadi itu. Ya. Kemudian setelah itu berjalanlah beberapa waktu saya dapat rezeki, ya, dari Mesir, mendapatkan apa ya, istilahnya mendapatkan sudah kenyamanan lah, nyaman ya, sudah betah ya. Orang kalau sudah biasa itu kan sudah nyaman-nyaman saja. Itu saya belum pulang itu. 2017, 2 tahun saya tidak pulang ke Indonesia. Dapat rezeki dari Allah SWT, ya. Di Mesir itu juga tidak beasiswa. Maksudnya dikasih uang itu enggak, dikasih asrama enggak. Ada juga sih yang seperti itu, cuma enggak semuanya. Dan saya termasuk yang enggak dapat itu. Ya, jadi kita harus ya biaya sendiri, makan sendiri, kos-kosan sendiri, gratis, beasiswanya cuma gratis, sekolahnya gratis. Jadi enggak ada SPP, enggak ada uang UKT, ya, enggak ada. Jadi gratis. Kemudian itu kalau di Mesir. Sehingga mau nggak mau kita harus kerja. Ya, mau nggak mau kita harus kerja. Waktu itu kita banting tulang kerja. Ya, alhamdulillah kita dapat kerjaan. Ya, cuma hanya untuk apa? Menutup agar kita bisa makan, bisa apa? Bisa kos. Jadi saya ngambil kerja seminggu cuma sekali. Ya, sisanya untuk belajar. Jadi sepekan sekali saya kerja, 1 minggu cuma sekali, jadi 4 bulan itu cuma 4 kali. Ya, itu alhamdulillah cukup untuk kehidupan 1 bulan. Karena alhamdulillah di Mesir itu murah. Ya, serba murah, masih murah. Kita makan dengan uang 2 june, 3 june itu sudah kenyang. Ya, 1 june itu 800 rupiah. Ya, kalau 3 june berarti berapa? 2.500. Itu sudah kenyang makan. Ya, murah atau mahal itu? Murah, ya, murah, ya. Jadi masih enak, kehidupan di sana masih murah, sehingga kita bisa. Nah, ketika itu dari uang-uang itu, alhamdulillah kita kumpulkan. Kemudian ada juga infak apa, dikasih saya sama para masyayikh untuk kemudian saya gunakan untuk umroh pertama kali, ya. Ketika itu umroh dari Mesir tidak mahal, enak. Ya, makanya saya harus umroh, karena kalau sudah saya pulang belum umroh mahal biayanya. 20 juta paling murah. Ya. Ada yang mungkin 30 juta, 25 juta. Ah, sedangkan kalau di Mesir cuma 4,5 juta. Ya, 5 juta. Itu pun di Madinah, di Saudi, ya, di Mekah, di Madinah itu bisa 1 bulan. Tapi umroh apa? Kalau orang-orang bilang umroh koboi. Apa koboi? Backpacker. Ya, kalau bahasa kasarnya umroh gelandangan. Ya, tapi kalau bahasa agak kerennya umroh backpacker. Ya kan? Jadi, backpacker gimana? Enggak punya hotel. Ya memang kita enggak punya hotel, maksudnya enggak dapat hotel. Ya, enggak dapat hotel, enggak dapat makan. Ya.
Jadi yang penting dapat visa, dapat tiket, itu aja. Nah terus gimana makan dan tidurnya? Ya numpang. Ya, alhamdulillah kita punya teman-teman di Madinah, di Universitas Islam Madinah. Saya sudah mulai melupakan Madinah. Maksudnya sudah, karena sudah betah di Mesir, dan nama saya ketika daftar itu sudah tidak keluar-keluar, udahlah, mungkin memang sudah tidak jodohnya. Ya, saya mikirnya seperti itu aja, simple-simple aja. Akhirnya ternyata ketika saya sudah masuk Madinah, maksudnya numpang. Saya kan numpang di kamar teman, nggak apa-apa, numpang di situ. Saya tidur di situ, dikasih makan. Nanti kalau sudah 3 hari, pindah ke teman yang lain. Ya, namanya tamu, agar kita jadi tamu terus. Ya, gratisan kan. Ya, jadi kita tidak keluar biaya. Gitu. Jadi teman kita banyak. Jadi kita bisa berpindah-pindah. Ya, 3 hari pindah, 3 hari pindah. Jadi, subhanallah, saya terkejut. Saya takjub. Ternyata Universitas Islam Madinah ini luar biasa. Ya, nyaman. Ya, saya itu waktu itu nggak mau pulang, sudahlah, di sini aja kalau bisa. Tapi nggak bisa, harus pulang. Ya, karena nggak punya visa kan. Maksudnya visanya cuma sampai sebatas 1 bulan. Nyaman. Pantas ya orang-orang mengejar untuk kuliah di sini. Itu sudah wajar, lumrah. Nyaman. Ya. Subhanallah. Belajar, ya, dekat dengan Masjid Nabawi. Itu saja sudah nikmat luar biasa. Apalagi banyak bonus-bonusnya. Kita kan kalau bonus-bonus itu kan seneng kan? Ya. Kalau di Madinah ini banyak bonus-bonusnya. Apa saja Ustadz bonusnya? Banyak. Uang saku dikasih. Ya. Berapa Ustadz uang sakunya? 850. Biasanya setiap bulan ada tambahan 150. Totalnya 1.000 real. Kalau dikalikan 4.000 berarti berapa? 4 juta. Kalah itu orang PT. Ya, UMR kalah itu. Berapa UMR sini? 3 juta. Kalah dengan gaji anak-anak Madinah. Ya kan? Gimana, siapa tidak senang? Setiap bulan, tidak pernah telat. Setiap tanggal 26 gajian. Itu sudah hafal saya. Setiap tanggal 26 mesti gajian itu. Tiba-tiba ting, rekening bunyi. Ya, bunyi. Ya. Subhanallah. Itu dari sisi bonusnya. Ya. Kemudian belum lagi bonus-bonus yang lain. Kalau di Mesir, kita mau pulang itu tunggu punya duit. Baru bisa pulang. Kalau enggak punya duit, ya enggak pulang-pulang. Kalau di Madinah malah disuruh pulang. Dikasih tiket, tiket mulio. Ya, pulang sana. Bayangkan. Kalau di Mesir enggak pulang-pulang, kalau di Madinah disuruh pulang. Ya, subhanallah. Bayangkan. Dikasih tiket PP, tiket Saudiyah, bukan Lion. Saudiyah. Yang gede. Ya, yang enggak goyang-goyang tuh. Ya. Ya, kalau antum pernah naik Saudiyah kan enggak goyang-goyang, enak kan? Belum lagi bonus yang lain. Mau umroh. Jangan. Seminggu sekali bisa. Ya. Setiap hari Ustadz bisa, enggak bisa. Ya, nanti goib. Kalau di Madinah itu wajib kuliah. Jadi enggak kayak di Mesir. Jadi jangan samakan. Enggak boleh goib. Ya. Jadi harus kuliah. Jadi kalau umroh seminggu sekali bisa. Berangkat hari Kamis, pulang hari Jumat. Karena perjalanan Madinah Mekah itu sama kayak perjalanan Lubuk Linggo ke Muara Bungo. Atau Palembang kejauhan. Muara Bungo 5 jam. Ya, 5 jam. Ya. PP 10 jam. Biasanya kalau kita berangkat ba'da asar, hari Kamis ba'da asar. Pulangnya habis Jumatan. Jadi kita bisa sholat subuh, Jumat subuh di Masjidil Haram. Kita bisa sholat Jumat di Masjidil Haram. Ya. Sekalian umroh. Habis itu pulang. Karena umroh kan tidak lama-lama. Ya, umroh 2 jam itu selesai. Ya, subhanallah. Itu bisa kita lakukan rutin. Setiap pekan. Tapi capek. Biasanya apalagi kalau di kuliah kan banyak tugasnya.
Ya, banyak tugas sehingga biasanya kawan-kawan minimal itu 2 pekan sekali. Atau minimal paling minimal sebulan sekali. Kita bebas milihnya kapan waktunya. Yang penting kan nggak bertabrakan dengan apa? Waktu kuliah. Hari libur kita hari Jumat sama Sabtu. Oh, bukan hanya itu. Kesempatan kita mendapatkan haji 100%. Bisa. Nggak pakai antri, ya, nggak bayar mahal, bisa haji langsung. Bahkan, ya, kalau kita menjadi petugasnya, dibayar. Gajinya 60 juta. Siapa yang nggak tergiur kayak gini nih? Ya, makanya orang berebut. Ya, tapi bagi saya itu hanya sekedar tambahan saja. Tapi yang paling nikmat yang saya rasakan di Madinah adalah ketika kita bisa duduk di majelisnya ulama kibar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang paling nikmat. Tidak ada harganya itu. Tidak bisa dibayar dengan uang miliaran, tidak bisa itu. Kita bisa bersimpu duduk di majelis para ulama kibar. Ya, ulama-ulama Rabbani yang menyerukan kepada sunnah istiqamah. Subhanallah. Lihat bagaimana Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad selama 40 tahun mengajarkan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak keluar dari itu. Hadis, kitab-kitab hadis yang dikaji. Ya, Kutubut Tis'ah sudah dihatamkan. Ya, bukan hanya sekali 2 kali, berkali-kali. Subhanallah. Ya, istiqomah. Ya, bagaimana kita tidak menikmati itu? Itu paling nikmat bagi saya. Ya, sampai akhirnya udahlah kayaknya saya tidak mau pulang ini. Ya, tapi ya namanya juga belum jadi mahasiswa, ya kan? Masih tamu. Akhirnya mau nggak mau balik lagi kita ke Mesir. Alhamdulillah ketika itu saya sempat tes. Awalnya saya tidak mau tes. Ya, tapi kalau alhamdulillah dipaksa sama teman saya, udahlah tes aja, siapa tahu ada rezekinya. Ya, dites. Ya, ketika itu saya ikut tes muqabalah langsung. Jadi perlu diketahui ya, kalau muqabalah langsung nih banyak diterimanya. Makanya kalau ada rezeki, gak apa-apa langsung aja ke sana. Ya, umroh gak apa-apa. Ya, kalau misalnya ada rezeki, ada duit ya. Kalau enggak ya jangan ngutang-ngutang, gak apa-apa. Ya, berusaha apa yang mampu saja. Ya, kalau ada rezeki bisa kita mampu ya berangkat. Anak kita berangkat atau sama kita temani gitu ya. Tes. Yang ditanya ketika itu hafalan Al-Qur'an. Hafalan Al-Qur'an. Ya, awalnya basa-basi kaifa halukum min aina jitum ya masmukum gitu-gitulah. Ya, siapa namamu, dari mana kamu ya. Bagaimana kabarmu? Ya, pokoknya basa-basi. Ya, karena orang Arab itu sukanya basa-basi. Ya. Apa basa-basi itu apa sih? Ya, pokoknya basa-basi gitulah. Ya. Harus ada mukodimahnya. Nggak bisa langsung to the point. Ya, itu nggak suka itu. Jadi harus ke sana dulu, ke sini dulu, baru. Ya, itu baru masuk itu. Kemudian ditanya lah. Pertanyaan yang pertama, kam hafidta minal Qur'an? Berapa hafalan? Waduh. Ya. Waktu itu belum murojaah sih itu. Baru datang itu. Ya. Nggak sempet ini murojaah ini. Ya, kita sudah ngapal beberapa juz, tapi entah kemana-mana. Ya. Jadi, waduh, bingung saya mau jawab berapa. Adalah saya sebutkan yang paling mungkin yang saya hafal, ya, yaitu juz favorit, ya kebanyakan kita juz 30. Ya, saya ketika itu nyebutkan juz ain, ya hafid itu juz ain. Saya hafal 2 juz. Yang itu yang mungkin. Ya, maksudnya kalau sudah dibalik-balik itu insya Allah lah masih hafal gitu. Ya, itu juz favorit, juz 30, juz 1. Ya, itu kan favorit itu. Ya, favorit anak-anak pondok biasanya kayak gitu. Ya. Alhamdulillah. Saya dites, ternyata ditanya, disuruh baca surat Al-Baqarah yang akhir. Senangnya luar biasa saya. Ya. Setiap mau tidur saya baca. Ya. Ya langsung ngewes saja, bablas anginnya. Ya, kan langsung. Ya, amanar Rasul bima unzil. Lancar. Nah, teman saya ada kan kita ada beberapa orang. Dia ditanya, kam hafidta minal Qur'an?
Teman saya ini memang sudah banyak hafalannya, sudah pernah setoran karena dia alumni pondok pesantren. Ya wajar kalau misalnya hafalannya 20 juz dan yang musik lebih lah. Sehingga dia kayaknya jawab segitu juga. Padahal mungkin nggak seperti itu gitu. Ataupun belum murojaah. Tapi teman saya ini mau nyebutkan yang mungkin saja mungkin nggak pede. Jadi ya udahlah, biar kelihatan wow gitu ya. Ya udahlah, misalnya hafid tuh ya isrina juz'an. Saya habis 20 juz. Ditanya lah, Iqra surah Ar-Rum, ayo kon. Ya, baca surat Ar-Rum. Waduh, bisa. Alif lam mim. Ulibatir rum. Apalagi? Bingung. Ya, akhirnya tidak lulus. Ini hafalan Quran tuh nilai plus loh. Besar nilainya ini. Ya, kalau kita tidak bisa, makanya yang mungkin aja lah. Yang jujur-jujur gitu loh. Jangan terlalu, kalau sudah hafal satu juz. Bahkan ada kawan kita juga, ya, jujur dia. Kejujuran dia ini dinilai. Ya, jadi bukan hanya sekedar banyaknya, tapi kejujuran. Orang tuh kan tahu kalau dia jujur sama kurang jujur. Tahu nggak kurang jujur ya? Ya, kurang jujur. Saking jujurnya memang betul-betul dan memang dia tidak tahu malu. Ya, kam hafidta minal Quran, ma hafidtu syai'a. Saya tidak punya hafalan apa-apa. Terlalu polos jujur kali ini. Ya. Taib. Iqra katanya. Iqra ma tayassara minal Quran. Nah, udahlah baca aja yang kamu mampu apa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini dikatakan seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca. Karena disuruh baca apa yang mudah bagi kamu. Apa sih? Pokoknya terserah baca apa saja. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Diterima. Bayangkan. Subhanallah. Jadi di Madinah itu kan misterius. Ajaib di Madinah itu. Ya. Gak jelas. Ya. Gak jelas loh. HP 30 juz udah diterima. Gak apa-apa diterima. Gak jelas kan? Bayangkan itu. Maka di Madinah itu kriteria penerimaan mahasiswa itu tidak jelas. Sama misteri, betul. Ya. Memang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang rezeki. Ada kawan kita mendapatkan tazkiyah. Tahu tazkiyah ya? Siapa tahu tazkiyah? Ah, siapa tahu tazkiyah? Kasih hadiah. Tazkiyah. Apa arti tazkiyah? Rekomendasi. Ahsantum. Barakallahu fiik. Kasih. Nah, tazkiyah, rekomendasi. Ada yang mendapatkan tazkiyah dari Syekh Abdurrahman As-Sudais. Siapa yang tidak kenal? Tidak diterima. Tidak diterima, Pak. Bayangkan. Siapa tidak kenal Syekh Sudais? Antum tahu Syekh Sudais? Presiden Masjid Haram, Masjid Nabawi. Presiden Haramain Al-Makki wan Nabawi. Presiden, bayangkan. Ketuanya. Kasih tazkiyah ke orang, tidak diterima. Jadi, gak jelas. Lagi-lagi gak jelas. Tazkiyah sudah mantap. Habis 30 juz. Udah diterima. Di sekolahnya ranking 1. Bahkan lebih dari 1. Udah diterima. Subhanallah. Ada orang yang kadang yang biasa-biasa saja. Ya, yang mungkin suka cabut. Diterima. Ya bukan berarti harus cabut ya. Ya jangan. Ya tetap kita harus pintar. Ya. Karena keterima Madinah kan bukan tujuan. Ya, itu kan rezeki saja. Itu rezeki saja. Makanya saya sering katakan tidak ada kriteria yang jelas ke Madinah itu. Makanya tergantung rezeki kita. Ya. Ada orang yang hanya cuma murosalah ngirim berkas, tidak pernah mukobala ke sana, umroh tidak pernah, tidak tahu Saudi itu kayak apa. Dia hidup di kampung, namanya muncul ada. Tuh, luar biasa. Luar biasa. Subhanallah. Ya. Oleh karenanya, waktu itu sudah
saya wis ya semoga saja saya diterima ketika itu. Berdoa ya. Saya terus pulang ke Mesir lagi. Habis itu tahun berikutnya qadarullah enggak ada nama saya. Ya. Oh, berarti ya wis berarti saya memang harus menyelesaikan di Mesir ya. Maksudnya pokoknya jodohnya mungkin di Mesir gitu ya. Maksudnya bukan jodoh istri bukan. Maksudnya cocok gitu. Udah cocok di Mesir harus diselesaikan gitu. Memang bukan tempatnya mungkin di Madinah saya bilang. Akhirnya tahun 2018 itu saya sempat ke Saudi lagi. Ya, 17 saya ke Saudi, 2018 saya ke Saudi lagi dapat rezeki ketika itu untuk haji. Ya, untuk haji dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala ya sehingga kita bisa melaksanakan haji wajib ya karena hajatul Islam, haji yang pertama. Kemudian setelah itu 2019 ya 2019 saya sudah semester akhir di Mesir sudah mau lulus ya kalau apa namanya sudah penalti lah ya sudah mau gol ya kalau main bola itu sudah mau gol sudah mau lulus ya ketika itu saya tidak terfikirkan kemudian saya juga tidak terlalu apa istilahnya ya sudahlah mungkin saya di Mesir gitu kan kemudian ada yang ngabari saya akhirnya ngabari saya Ustadz katanya adik kelas saya kebetulan saya dipanggil Ustadz sama dia biasanya teman-teman memanggil biasa aja panggil nama gitu ya karena di adik kelas saya dia manggil Ustadz gitu kalau anak-anak pondok kan gitu biasanya Ustadz tolong cek nomor nomor antum nomor pendaftaran oh iyalah bentar ya bisa cek kaget saya sempat tak percaya ya gini-gini ternyata enggak mimpi takutnya kan mimpi halusinasi ya ternyata enggak gini-gini kan sakit oh berarti beneran nih ya ternyata itu pengumuman bahwasanya saya diterima di Madinah itu mau nangis nggak bisa mau ketawa nggak bisa mau salto nggak bisa ya pokoknya bingung nggak bisa ngapa-ngapain tercengang gimana sih kalau orang tercengang itu apa ya bengong gitu antara percaya nggak percaya gitu ya subhanallah ya dan memang ketika pas haji itu ya ketika pas haji itu di Padang Arafah itu memang saya berdoa kepada Allah ya Allah ya berilah saya rezeki ya Allah ya untuk minimal bisa belajar di dua kota suci kalau tidak di Mekah di Madinah pokoknya itu ya ternyata memang Allah kabulkan setahun berikutnya subhanallah memang betul-betul mustajab ya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki tapi ketika itu saya bingung kalau saya ke Madinah ulang lagi S1 Mesir ndak lulus sedangkan mak saya di kampung kapan lulus bingung ya ya itu ya nak gitu ya nak kapan lulusnya gitu loh karena bahasa Jawa kan kapan lulus ya maksudnya kan kata mak saya umurmu itu wis tuwek itulah ya sudah tua kok gak lulus gitu apalagi nih ngulang S1 lagi wah bingung saya ngomong ke mak saya itu gimana ya ya saya sudah semester 7 ibaratkan apa ya semester 7 kan sudah terakhir itu sudah tinggal ya ditiup masuk gitu aja lah ya goal gitu ya bingung saya masa ngulang lagi 4 tahun lagi akhirnya ya karena kita punya guru-guru kan akhirnya kita coba WA kita tanya ke beberapa guru-guru kita ustadz-ustadz senior kita yang kita memiliki hubungan baik ya beberapa ustadz kita ustadz ya saya diterima di Madinah ya kemudian saya sudah semester seperti ini ustadz bagaimana marayukum ya hafidhukumullah ya bagaimana pendapat antum bukan satu dua ustadz saya tanya banyak ya bagaimana sih pendapat mereka ternyata hampir semua dari mereka mengatakan ambil
Karena Madinah ini rezeki dari Allah, tidak semua orang bisa. Itu langsung masuk ke dalam hati saya. Dah, saya bertekad, saya ambil Madinah. Kemudian untuk memikirkan apa namanya perasaan mak saya juga bertekad saya harus selesai S1 di Mesir. Bagaimanapun caranya. Mau nanti nyewa pesawat nggak apa-apa, ya, atau nyewa apalah, pokoknya harus selesai. Gimana caranya? Ternyata memang Allah bukakan jalannya, yaitu salah satu jalan saya bisa selesai di Mesir karena corona. Hikmah COVID-19. Ya, ya subhanallah. Kan corona, kuliah kan online. Ya kan? Sehingga kita kan harus pulang. Di Madinah itu kita dipulangkan. Nah, pas itu kebetulan saya, ya qadarullah ya, qadarullah pas ujian ke Mesir. Di Mesir ini kalau corona nggak kayak Saudi. Saudi kan memang Masya Allah ya. Kalau corona saya akui Saudi top. Ya, safety, kemudian prokesnya top. Gak pakai masker, 1.000 real, 4 juta. Siapa orang nggak takut? Ya, subhanallah. Itu Saudi. Kalau di Mesir itu, ya, tidak terlalu corona. Maksudnya, ya corona ada tapi masyarakatnya kan banyak Fir'aun. Jadi, ya, tidak peduli gitu loh. Ya sama kayak di Indonesia ini. Jadi tidak terlalu dipedulikan gitu. Jadi tidak terlalu ada lockdown. Nah itu tidak ada itu. Jadi saya bisa ke sana, ke Mesir saya. Di Madinah online, saya bisa ke Mesir. Ujian akhir, alhamdulillah lulus. Ya, nah, itu tekad saya untuk bisa menyenangkan mak saya. Ya karena tidak ditanya-tanya lagi. Kapan lulusmu? Ini sudah lulus, mak. Nah ini yang belum lulus. Yang satunya. Ya, tapi kan sudah enteng gitu lah. Ya, sudah ringan, satu lulus ya, satunya lagi gitu. Ya, subhanallah. Nah, itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi memang itu semuanya ya tidak lepas dari doa-doa guru-guru kita, doa-doa orang tua kita. Ya, itu semuanya usaha-usaha dari mereka. Kita hanya mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, dan saya juga apa namanya sangat berkeyakinan bahwasanya di antara sebab saya lulus itu karena tazkiyah saya. Ya, karena tazkiyah saya, ya. Itu saya keyakinan saya banyak membantu tazkiyah saya itu. Karena saya dapat tazkiyah itu dari ulama kibar yang ada di Mesir. Yang saya sempat belajar. Ya, itu orang Indonesia enggak berani minta tazkiyah itu. Ya, karena saya tinggal di dekat rumah beliau. Ya, kalau antum pernah dengar Syekh Wahid Absalam Bali. Ya, itu kibar ulama yang ada di Mesir. Ya, dan beliau lama juga tinggal di Madinah. Ya, beliau lama juga tinggal di Madinah sehingga saya dapat tazkiyah dari beliau. Ya. Pokoknya saya minta tazkiyah itu sudah apa ya istilahnya membuang rasa malu saya. Ya. Pokoknya yang penting saya dapat. Sedangkan teman saya tidak mau. Malu saya nanti kalau dites, tidak bisa saya. Memang betulan dites. Waduh, dok, dites. Ya, mau minta tazkiyah. Ente, saya kan tinggal dekat beliau, tinggal di ma'hadnya. Ya, ibaratkan secara kasarnya, ente di sini udah hafal apa aja. Waduh, ditanya hafalan langsung blank saya. Ya, ya, semoga saja tidak dites. Ya. Semoga saya kalau dites hafalannya mati saya. Ya. Tapi cuma ditanya hafal apa saja. Kan kalau cuma apa saja yang pernah kita hafal kan bisa kita jawab. Hafal ini, hafal ini, hafal ini. Nah, kalau dites belum tentu bisa. Ya, itu tuh kelemahan gitu ya. Nah, saya sebutkan ini saya, ini saya. Oh ya udahlah, bagus. Nah, akhirnya beliau manggil anaknya untuk ngambilkan pena. Akhirnya ditulis pakai tangan. Tulis. Ya, tazkiyahnya masih ada sampai sekarang. Ya, dan itu sekarang tercantum di website UIB ya, yang memberikan rekomendasi Ahmad Ja'far, Dr. Wahid Absalam Bali. Ya, itu saya berkeyakinan. Ya,
Selain itu juga dari takdir dari Allah, rezeki dari Allah, ya mungkin dari wasilah-wasilah seperti itu. Nah, itulah sekilas ya dari ya bagaimana kita bisa, dan sekarang kita sudah masuk semester 5 ya. Dan kalau dulu di Mesir itu kan kita ngambilnya fakultas syariah. Ya, fakultas syariah ini enggak terlalu mutasyadid. Ya, mutasahilin. Ya, bermudah-mudah. Ya. Ya, itu kan khilaf. Jadi kan kalau syariah itu suka banget sama khilaf itu. Ini khilaf ya. Ya. Jadi berdalilnya khilaf. Kenapa kamu isbal? Oh, khilaf. Ya. Jadi khilaf aja. Kenapa potong jenggot? Oh, khilaf. Nah, jadi banyak khilaf-khilafnya ada syariat itu. Saya rasakan betul. Ya. Coba kadang banyak juga faedahnya agar kita juga enggak bermudah-mudah juga menuduh orang yang berbeda dengan kita, ya. Karena terkadang memang pemahaman dalam fikih itu kan luas sekali. Nah, beda dengan fakultas hadis ini. Oh, mutasyadid. Kita pakai celana aja dilihatin. Harus pakai jubah. Oh, bayangkan tuh. Ya. Bayangkan tuh. Ya. Jadi memang kita itu di mana ya kan ada pepatahnya tuh. Di mana bumi dipijak, di situ apa? Langit dijunjung. Ya, intinya kita mengikuti kebiasaan setempat yang tidak menyelisih syariat. Termasuk dalam berpakaian. Ya, kalau di Mesir itu kita pakai sarung, itu aib luar biasa. Ya. Saya awal-awal di Mesir itu pernah saya ya keluar mau ke masjid pakai sarung. Itu sepanjang jalan emak-emak ngeliatin saya ketawa. Saya karena orang baru, saya kira mungkin saya yang ganteng. Pede. Ya, mungkin saya yang ganteng sehingga dilihatin terus. Ya. Biarinlah. Akhirnya habis sholat, ternyata saya dipanggil Syekh ya Ja'far Ta'al. Hei, sini. Ngapain inti sholat pakai sarung katanya. Loh, Syekh, biasa nih. Apa salahnya? Di Indonesia kayak gini. Di sini itu orang sarung kalau mau berhubungan suami istri. Salah kamu. Pantes saja mak-mak itu ketawa. Dikiranya saya mau berhubungan suami istri di masjid. Gak masuk. Nah, ini pentingnya kita mengetahui urf setempat. Bayangkan antum. Makanya kalau antum ke Mesir jangan pakai sarung. Ya, diketawain antum. Nah, kalau di Madinah termasuk di fakultas hadis itu sangat-sangat diagungkan kita berpakaian jubah. Ya. Kalau kita pakai ya sebenarnya pakai celana ya boleh-boleh saja, cuma kayak aib gitu. Ya, dilihatin aja sama teman-teman tuh. Kan gak enak kan, risih kan? Sedangkan mahasiswa Indonesia kan aneh-aneh aja. Ya, di Madinah itu katanya, ayo kita pakai batik. Ngapain pakai batik? Nanti aja kalau pulang di Indonesia itu pakai batik nggak apa-apa. Kalau di Madinah itu kita ngikuti urf aja lah. Ya, kita ngikuti urf aja. Sehingga kita tidak nyeleneh-nyeleneh gitu. Tidak macam-macam di hadapan orang itu. Jadi itu. Ya, mungkin di sini apa kebiasaannya celana, ya nggak apa-apa. Gitu. Makanya saya juga agak trauma pakai sarung itu. Ya, kebiasaan itu. Dari semenjak ditegur itu saya trauma itu. Makanya saya jarang sekali ya pakai sarung sekarang. Ya. Karena trauma itu. Takut ditegur lagi. Ya. Jadi masih kebayang-bayang. Waduh, ini nanti dituduh macam-macam saya. Nah, jadi itu ya yang ya sedikit pengalaman yang bisa kita sampaikan. Ya, semoga bermanfaat ya. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita. Mohon maaf atas segala macam kekhilafan, kesalahan ya, salah ucap atau yang lainnya. Ya, tidak ada unsur untuk menyinggung atau menyindir siapapun. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Semoga Allah memberkahi pertemuan kita, perkumpulan kita di majelis ilmu ini. Semoga kita kembali nanti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga Firdaus, surga yang tertinggi, yang mana itu kita harap-harapkan berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.